حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. أما بعد جماعة صلاة Isya dan insyaallah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Pada malam hari ini, malam yang ke-28, kita masih mendapatkan nikmat taufik ma'unah dari Allah, bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Alhamdulillahi wa syukurillah, 27 hari kita lewati dengan berpuasa wajib. Mudah-mudahan siam dan qiyam kita menjadi sebab maghfirah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan seputar meraih kemenangan dalam perjuangan. Hidup ini perjuangan. Hidup ini jihad. Dan kita harus memiliki ruhul jihad. Orang yang tidak memiliki ruhul jihad dalam dirinya tidak akan memberikan manfaat dalam kehidupannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua tujuan. Yang pertama, lil ibadah, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, lil khilafah, untuk mengelola bumi ini. Walladzi ansha'akum wasta'marakum fiha. Nah, dari dua hal ini harus diperjuangkan. Kalau kita hidup tidak memiliki ruhul jihad, maka kita tidak akan menemukan manfaat dalam kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kebenaran yang diperjuangkan pasti akan menghasilkan kemenangan. Kalau ada kebenaran diperjuangkan tidak menghasilkan kemenangan, maka harus muhasabah. Ada apa dalam perjuangan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum." Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjuanglah, berjihadlah haqqa jihadi, sebenar-benar jihad.
Makna sebenar-benar jihad ini artinya perjuangan itu harus memiliki manajemen. Tidak hanya punya semangat berjuang tanpa ada manajemen. Bagaimana bisa menghasilkan kemenangan kalau tidak terkoordinasi dengan benar. Berkaitan dengan ayat tadi, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Makna haqqa jihadihi, sebenar-benar jihad ini ada beberapa versi pemaknaan. Aktsarul mufassirin, sebagian besar ahli tafsir memaknai an taquna niyyatu khalisatan shadiqatan lillahi azza wa jalla. Jadi perjuangan itu harus disertai dengan niat murni karena Allah. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan. Karena Allah semata. Apabila niat ini sudah shadiqah khalisah, maka dia akan diberikan oleh Allah keteguhan. Nah, dari keteguhan ini, maka kemudian Allah menyifati mereka, yujahiduna fillahi, yujahiduna fi sabilillahi, wa la yakhafuna lawmata laim. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Tidak pernah surut semangatnya, karena direndahkan oleh orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Wala yakhafuna laumata laim. Kenapa? Karena di hatinya ada keteguhan, tasbit dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berjuang atau memperjuangkan apapun, yang pertama tata niat dengan benar. Rahimallahu mra'an, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, waqafa inda hammi. Allah merahmati seseorang ketika akan melakukan sesuatu, dia berhenti sejenak, melihat, mengoreksi apa keinginannya, untuk apa dia berbuat. In kana lillahi madha, kalau itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjut. Wa in kana li ghairihi, apabila dia menemukan dalam niatnya itu bukan karena Allah, ta'akhkhara, dia kemudian mengakhirkan, artinya menangguhkan langkahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, As-Suddi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan wajahidu fillahi haqqa jihadihi ayyu ta'a wa la yu'sa. Orang berjuang itu harus sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan perjuangan tapi juga menjaga diri tidak melakukan kemaksiatan, menjaga diri tidak melakukan dosa dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang karena Allah tapi maksiat dilakukan, maka tidak akan menemukan kemenangan. Bahkan tokoh-tokoh besar ini di masa lalu, kemenangan mereka kuncinya adalah di ketaatan mereka kepada Allah. Semakin taat seorang hamba, maka kemenangan akan semakin dekat dengannya. Ayyu ta'a wa la yu'sa. Ini suatu muhasabah. Masing-masing kita ini punya sesuatu yang diperjuangkan. Saudara kita di Palestina memperjuangkan agama melawan orang-orang kafir harbi itu. Nah, kita juga memiliki tugas memperjuangkan apa yang ada di depan kita. Masing-masing kita berbeda. Nah, untuk itu, ketika kita memiliki ruhul jihad, itu harus disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama. Kemenangan-kemenangan umat Islam di masa lalu disebabkan oleh ketaatan mereka kepada Allah. Mungkin saja
kemenangan kita masih tertunda karena di sana masih ada pelanggaran-pelanggaran yang harus dievaluasi. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala memberikan definisi makna kepada ayat ini, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Apa yang dimaksud dengan haqqa jihadihi? Mujahadatun nafsi wal hawa. Mujahadah, berusaha untuk menentang hawa nafsu yang ada pada diri kita. Gak bisa kita akan mendapatkan kemenangan kalau belum mampu menang terhadap diri sendiri. Gak bisa. Tidak mungkin kita mendapatkan kemenangan kalau kita belum menang terhadap ego kita. Keinginan pribadi kita. Ambisi-ambisi kita. Ketika kita berjuang, yang pertama kita harus melewati diri kita dulu. Sudahkah kita menang terhadap diri kita? Maka dari itu Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang menghancurkan. Yang pertama, syuhun muta. Kebakhilan yang diikuti. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu, sebab kehancuran. Dia belum mampu menang terhadap hawa nafsunya. Bagaimana bisa menang terhadap musuhnya? Lawang terhadap dirinya sendiri belum menang. Sering dikalahkan oleh hawa nafsu. Sering dikalahkan oleh syaitan. Sering dikalahkan oleh cintanya terhadap dunia. Bagaimana bisa menang terhadap musuh-musuhnya? Maka kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, sebenar-benar perjuangan itu adalah ketika kita sudah melewati mujahadatun nafsi wal hawa. Beliau merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ketika beliau kembali dari perang Tabuk. Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Artinya jihad terhadap diri kita ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perjuangan itu adalah tugas kita dalam hidup ini. Dengan berjuang kita akan memberikan manfaat. Dengan berjuang kita akan menemukan motivasi hidup. Ketika ruhul jihad ini masih membara di dada kita, dan kita bawa mati bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, setelah kita melewati puasa, siam, qiyam, ibadah, tilawatul Quran, ruhul jihad itu masih membara di jiwa kita. Ghirah Islamiyah ini masih tetap membara di dada kita. Dan mudah-mudahan Allah tidak menghilangkan semangat ini sampai kita bertemu dengannya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.